Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Teror Memedih. Cerita ini ditulis oleh Mario_Mario. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya. Juga share sebanyak-banyaknya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Teror Memedih. Si pengumura dewa tanpa yakin dan tetap Setelah 2 jam perjalanan, tibalah di rumah baru yang diinginkan keluarga Arga. Pak Arga dan Bu Sista bahagia melihat rumah baru yang tampak cerah dengan warna dominan warna putih. Angela masih dengan ekspresi datar tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Wanita berambut sebahu yang cantik itu tampak tidak suka dengan rumah barunya karena rumah itu jauh dengan perkotaan dan terdapat banyak pohon di sekitar rumah klasik milik ayahnya itu. Angela, ayo turun. Kita sudah sampai di rumah baru kita, ajak Sista. Angela keluar dari mobil dan mengambil koper berukuran besar miliknya di bagasi mobil. Mengetahui anak kesayangannya merengut, Arga menghampirinya lalu mengelus rambut Angela. Kamu kenapa? Gak suka kalau kita pindah ke sini? Angela menggelengkan kepala. Gini, tujuan kita pindah jauh dari rumah lama adalah agar kamu, Papa dan Mama bisa sama-sama nenangin dan ngelupain kejadian masa lalu yang buruk itu. Emang kamu mau terus-terusan keinget kejadian fatal yang mengakibatkan adik kamu meninggal? Angela kembali menggelengkan kepala. Kali ini dia sedikit meneteskan air mata. Arga memeluk hangat putrinya. Oleh karena itu kamu harus menerima semuanya. Tujuan Papa ngajak pindah ke sini baik kok. Gak ada niatan lain selain menenangkan kamu dan Mama. Makasih, Pak. Angela mengusap air matanya. Dia mencoba menerima keputusan dari sang papa. Dia juga harus rela dan mengikhlaskan kepergian adiknya seminggu yang lalu. Seminggu sebelum keluarga Arga pindah, suasana yang cukup membosankan bagi Angela. Dia harus membersihkan kamar tidurnya tanpa bantuan dari Feby, adik kesayangan Angela yang berusia 13 tahun. Feby tengah asik bermain boneka baru di ruang keluarga, sedangkan Arga dan Sista di kebun belakang rumah menanam bibit bunga matahari. Angela melipat baju yang sudah dia cuci kemarin. Suasana hening berubah menjadi horor saat Angela mendengar suara aneh dari kamar mandi di kamarnya. Suara seorang perempuan menangis terdengar samar-samar. Angela menatap tajam ke arah pintu kamar mandi, berharap suara itu tidak asli. Dia memberanikan diri untuk menghampiri asal suara mistis itu. Langkah demi langkah dia tunjukkan untuk mengetahui apa yang ada di dalam kamar mandinya. Dia mengetok pintu. Halo, siapa di dalam? Isak tangis semakin keras. Angela sedikit takut tapi dia berusaha berani. Dengan modal nekat, Angela membuka pintu kamar mandi dan alhasil kosong. Tak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Bingung, lalu suara siapa tadi? Apa hanya halusinasi Angela? Angela membalikkan badan dan kembali ke tempat di mana dia melipat baju. Belum sampai di tempat yang dituju, langkahnya terhenti karena punggung Angela terasa berat, seolah ada seseorang yang membebani tubuhnya dari belakang. Dia merintih kesakitan, menghadap ke belakang dan tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Aneh. Teriakan Feby terdengar jelas dan membuat Angela kaget. Beban berat yang dirasakannya hilang seketika mendengar teriakan adiknya. Angela bergegas menghampiri Feby. Tibalah di ruang tengah. Feby sudah tergeletak tak bernyawa. Darah mengalir dari tusukan di bagian perut dan leher Feby. Angela, Arga dan Siska syok melihatnya.
Ketiganya menangis histeris, entah apa yang sudah terjadi dengan Feby. Apa ada hubungannya dengan sosok yang menangis di kamar mandi tadi? Angela menghampiri Feby dan memeluknya. Dia menangis dengan penuh rasa kehilangan. Feby, bangun Feby, bangun. Hari itu rasanya menjadi hari terburuk bagi keluarga Arga, termasuk Angela. Hari pertama makan malam di rumah baru, Sista, Arga, dan Angela menikmati hidangan makan malam dengan tenang. Masih belum terbiasa bagi mereka menikmati makan malam tanpa Feby. Mama punya rencana buat cari pembantu baru di rumah kita. Lagian kalau mama sendiri yang ngelakuin bersih-bersih di rumah segede ini kan capek gimana. Gak apa-apa sih, Ma. Dan kebetulan di kantor papa ada kenalan nih. Dia nyediain pembantu, supir, babysitter gitu. Oh iya, bagus dong. Ya udah, besok papa kabarin tuh teman papa. Kalau bisa besok harus dapat pembantunya dibawa ke rumah ya. Gampang, besok siang kalau papa udah pulang sekalian papa bawa pembantunya. Sista menganggukkan kepala dengan tersenyum, lalu menatap Angela yang masih lahap makan nasi goreng buatannya. Lahap banget sih makannya, sampai-sampai mama ngomong gak didengerin. Tapi enak ya masakan mama. Enak banget, Ma. Sayang, kamu setuju gak kalau mama pakai pembantu buat bantuin mama di rumah? Setuju, sekalian buat nemenin Angela di rumah selagi masih belum masuk sekolah. Angela menjawab dengan cuek, melahap makanan lalu minum segelas air putih di depannya. Angela balik ke kamar dulu ya, Ma, Pa. Angela berdiri dan meninggalkan meja makan. Melihat Angela sudah ke lantai 2 memasuki kamar, Sista mendekati Arga dan berkata, Pa, Mama takut deh nanti terjadi apa-apa dengan keadaan Angela. Nggak boleh terlalu khawatir gitu. Angela udah dewasa. Dia tahu mana yang baik dan yang gak baik. Selagi kita memberi arahan yang baik buat dia, pasti dia bisa memilih dan mencerna, Ma. Percaya deh. Semoga aja ya, Pa. Arga menganggukkan kepala. Kemudian Sista kembali ke kursi dan melanjutkan makan malamnya. Merapikan rambut yang sedikit berantakan, Angela duduk di tempat tidur dengan ekspresi kelelahan menghela napas. Aku harus benar-benar bisa beranjak dari masa lalu. Harus bisa. Meskipun sampai sekarang aku penasaran dengan kematian Feby dan apa yang terjadi. Aku harus tahu, manusia ataupun setan. Aku gak peduli dan aku harus menuntaskan kematian adikku. Ucap Angela dengan sedikit rasa amarah, memang mengingatkannya dengan kejadian buruk yang menimpa Feby. Dia mengusap sedikit air mata yang mengalir di pipinya, mencoba kuat. Dia mengambil posisi terlentang saat akan tidur, berharap besok menjadi hari yang lebih baik dari sekarang. Pagi yang cerah, hanya ada Angela dan Sista. Arga sudah berangkat ke kantor beberapa menit setelah sholat subuh. Angela duduk melihat pemandangan baru di sekitar rumahnya. Hanya ada hutan yang amat lebat serta beberapa bunga cantik yang tumbuh di area pagar rumahnya seperti mawar, matahari, dan anggrek. Ada satu yang menarik pandangan Angela, yaitu pohon besar yang terdapat ayunan di bagian kanan pohon. Angela bergegas menghampiri dengan penuh rasa penasaran. Saat ia akan menaiki ayunan, Angela tersandung sesuatu yang membuatnya hampir terjatuh. Apaan nih? Dia lalu mengambil sesuatu di bawah kakinya, dan sesuatu itu adalah tusuk konde, benda antik yang terlihat kotor dan sudah jelek. Ya elah, kirain apaan? Angela membuangnya, kemudian tanpa berpikir lama dia bermain ayunan dengan kegembiraan. Tengah asik bermain ayunan hingga lupa kalau dia sudah hampir setengah jam berada di situ. Aduh, ucap spontan Angela karena ada lemparan batu dari arah belakang yang mengenai kepalanya. Dia menoleh ke belakang. Ya, tidak ada siapapun dan tidak ada apapun yang terlihat di sana. Ia berteriak keras. Tampak jelas wanita berwajah menyeramkan dengan gaun ala Belanda ingin memangsa dirinya saat membalikkan badan. Dia bukan manusia, melainkan hantu. Angela masih terngiang wajah wanita yang rusak itu. Dia terus berteriak dan memejamkan mata hingga ada yang menepuk pundaknya. Angela, kamu kenapa?
Saut Sista yang melihat Angela ketakutan. Angela memeluk erat penuh ketakutan. Dia masih takut. Sista bingung apa yang terjadi pada putrinya. Kamu kenapa kok sampai teriak-teriak? Ma, tadi ada hantu, Ma. Angela lihat sendiri, Angela nggak bohong. Hantu? Sista bertanya dan tidak langsung percaya dengan perkataan Angela. Pikirnya mungkin Angela masih trauma hingga dia berhalusinasi yang aneh-aneh. Ya udah, kita masuk ke dalam aja ya. Mama udah sediain kamu teh hangat. Angela mengiyakan perkataan Sista. Dia berjalan membelakangi Sista. Tak lama kemudian langkah Angela berhenti. Dia menghadap ke belakang, memastikan bahwa yang dia lihat tadi beneran nyata. Benar, ayunan itu bergerak dari pelan hingga ke kencang. Angela kaget dan berlari menghampiri Sista yang sudah hampir di dalam rumah. Iya, sebentar. Sista berjalan menuju ke sumber suara ketukan. Dibuka pintu tersebut. Wanita bertubuh tinggi dengan ikat rambut menjadi dua bagian berdiri di depan pintu. Sista tidak mengenali wanita itu. Anda siapa ya? Wanita asing itu mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Saya Lastri, pembantu baru di rumah ini. Sista masih tak mengerti. Sang suami pun belum menghubunginya jika pembantu baru akan dikirim ke rumahnya. Dengan keraguan Sista bertanya, Anda tahu dari mana kalau di sini membutuhkan pembantu? Pak Handoko, teman kerja suami Anda, yang menyuruh saya datang ke rumah ini dan bekerja mulai hari ini. Keraguan Sista terjawab. Ternyata memang benar dia adalah pembantu yang dikirimkan suaminya. Oh alah, oke, mari silakan masuk. Tak lama kemudian langkah Lastri berhenti. Dia menatap sekeliling ruangan di dalam rumah dengan tatapan tajam. Sista tetap bersikap humoris berjalan ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk Lastri. Angela keluar dari kamar dan menghampiri Sista di dapur. Dia tidak tahu siapa wanita berbaju hitam yang bertamu ke rumahnya. Ma, dia siapa? Itu namanya Lastri, pembantu baru di rumah kita. Pembantu baru kok penampilannya serem amat gitu sih, Ma? Psst, gak boleh gitu. Ayo ikut Mama ngobrol-ngobrol dulu sama Lastri. Sista ke ruang tamu untuk menyajikan teh ke Lastri. Angela membelakangi Sista dengan rasa penasaran kepada Lastri. Setelah hampir 1 jam menemani Sista dan Lastri berbincang-bincang, Angela pergi ke gudang untuk meletakkan baju bekas yang sudah dia packing kemarin sore. Dan Lastri sudah dipastikan mulai bekerja di rumahnya hari ini. Langkah demi langkah dia pastikan agar barang yang dibawa tidak jatuh. Dengan penuh hati-hati Angela membuka pintu dan masuk ke dalam gudang. Gelap, lampu gudang sengaja belum terpasang oleh Arga. Hanya ada jendela kecil yang memancarkan sedikit cahaya sinar matahari dari luar. Sama halnya dengan gudang yang lain, kotor dan penuh barang tak terpakai berserakan di lantai. Dia meletakkan kardus besar bawaannya di sebelah lemari tua. Suara gelas pecah terdengar dari sisi lain di dalam gudang. Angela terdiam. Tanpa mengeluarkan suara, sekarang ketukan meja terdengar di ujung kanan pojok. Perlahan ketukan itu makin keras. Angela berjalan menghampiri asal suara ketukan itu. Hening saat Angela tiba di sumber suara. Ketukan hilang seketika seolah tidak ada apa-apa di sana. Angela memandang serius meja kotor di hadapannya. Ia berteriak dan menghela napas lega ketika hanya seekor cicak jatuh dari atas langit-langit gudang. Dia kira hal horor seperti kemarin yang membuatnya berteriak ketakutan. Kirain apaan, ternyata cuma cicak. Tangan kasar dan kuku panjang hitam tiba-tiba mencekik Angela dari belakang. Angela kaget, mencoba membela diri dan berteriak. Makhluk wanita aneh berwujud menyeramkan mengaum dan mencoba menghabisi Angela. Usaha dengan keras dia berusaha melepaskan tangan makhluk itu dari lehernya. Tak lama tubuh Angela terlempar keras ke dinding kayu hingga membuatnya tergeletak tak berdaya. Suara Lastri memecah kehororan yang terjadi. Makhluk itu hilang. Lastri menatap dan menghampiri Angela yang tergeletak lemas. Non kenapa kau sampai luka-luka gini? Saut Lastri sambil mengusap beberapa bagian tubuh Angela yang kotor dan terluka. Enggak apa-apa kok, Bi. Tadi cuma kecapean lalu jatuh. Kalau begitu Bibi antar ke kamar ya, Non, biar Bibi bersihin lukanya sekalian Bibi obatin.
Lastri membantu Angela untuk berdiri. Dia mengantar Angela ke kamar untuk diberi obat serta istirahat. Angela sengaja menyembunyikan kejadian ini karena dia tidak mau orang lain ikut terlibat di urusan pribadinya, walaupun dia juga yang menjadi sasaran. Tak terasa 2 minggu keluarga Arga menempati rumah baru. Hari ini menjadi hari pertama Angela sekolah di tempat baru. Angela sudah bersiap-siap dengan tatanan rambut yang rapi dan poni lucu yang menutupi separuh keningnya. Dia menuju meja makan menemui Arga dan Sista. Lastri disibukkan dengan menyiapkan makanan. Duduk di samping Sista. Kira-kira sekolah yang Papa pilih itu bagus gak ya? Angela nggak mau loh ya kalau ada pembulian di sana. Mana mungkin ada gituan. Udah gak musim tau gak? Lagian ini kalau ada pembulian pasti yang ngebully langsung dikeluarin. Betul tuh, emang ngapain sih ada pembulian? Biar hits atau apa? Kalau kamu dibully teman baru kamu bilang sama mama biar mama hajar sekalian. Ya semoga aja sih nggak ada mah. Non mau dibuatkan susu? Tawar Lastri setelah meletakkan semangkuk buah segar di atas meja. Angela yang masih melahap rotinya menjawab, Mau Bi, tapi susunya hangat aja ya. Angela mau berangkat sekolah habis ini. Baik Non. 5 menit setelah itu Lastri meletakkan susu hangat di meja. Silakan Non. Makasih ya Bi. Nih ya, sejak ada Bi Lastri di sini, masakan apa aja yang Bi Lastri bikin itu pasti enak. OTW jadi masakan mama nggak enak nih. Oke, enak komat, tapi masih enakan buatannya Bi Lastri. Non Angela bisa aja kan, malu sama nyonya. Ngapain malu, emang enak kok ya mah. Ya Bi, masakan Bi Lastri itu enak banget. Lastri mengiyakan dan tersenyum senang. Seisi ruangan dibuat tertawa dengan kelakuan Angela, dan Angela senang dengan kehadiran Bi Lastri, meskipun awalnya Angela mengira Bi Lastri mengerikan. Nama saya Angela Purnamasari, saya asal dari Bandung dan asal sekolah saya adalah SMA Nusa Bangsa di Jakarta. Angela memperkenalkan diri di hadapan 30 murid dan seorang guru, membuatnya sedikit canggung. Ada pertanyaan dari kalian untuk Angela? Kalau nggak ada, Angela saya persilakan duduk. Seorang cowok dari bangku paling pojok belakang mengacungkan tangan. Bu, apa dia masih jomblo? Kalau jomblo sih sama Bang Miko nih, kata pria berambut acak-acakan itu. Seisi ruangan menyoraki pria bernama Miko. Udah, nggak perlu dijawab. Angela, kamu duduk di bangku kosong sebelah sana ya. Miko masih menatapnya dan tersenyum gak jelas. Entah niatnya bercanda atau serius. Menurut Angela hal itu gak lucu. Angela duduk di samping wanita cantik berambut lurus. Dia menatap Angela dengan sedikit senyum. Wanita itu mengulurkan tangan untuk berjabat tangan. Hai, nama gue Meli. Semoga lo betah ya di kelas ini. Tenang, gue bisa jadi teman lo kok mulai sekarang. Angela, panggil aja Angel. Makasih ya, moga aja sih betah. Masalah cowok yang tadi nggak usah diladenin, dia emang gitu suka ngegombal. Iya, gue juga nggak ngegubris kok. Keduanya kembali memperhatikan materi yang dijelaskan. Meli memang terkenal welcome terhadap temannya. Humoris juga orangnya, tidak heran jika dia mempunyai banyak teman di sekolah. Angel, sapa Meli berlari menghampiri Angela di depan gerbang sekolah. Pulang bareng gue aja ya. Enggak deh, ngerepotin. Rumah gue juga agak jauh soalnya. Tenang aja kali, daripada lo di sini nungguin gak jelas. Sekalian gue juga pengen tahu rumah lo di mana. Angela tidak bisa nolak. Dia juga lupa memberitahu Sista untuk menjemputnya hari ini. HP-nya lowbat. Bagaimana lagi nasib anak yang tinggal di pinggiran hutan seperti Angela sudah tidak bisa mengeluh. Suasana di dalam mobil terasa seperti laut yang mengalir, hening. Meli yang asik menyetir mobil dan Angela hanya diam sambil menatap keadaan di luar mobil. Daripada diam begini, mending dengerin musik aja.
Melly menyalakan radio mobil untuk menghilangkan rasa kebosanan. Lagu klasik terputar, terdengar lebih baik. Enak juga lagunya. Iya iyalah, ini tuh lagu favorit gue waktu zaman SMP. Udah lama ya lagu ini, tapi gue belum pernah denger. Yaelah, lu nya aja yang kurang update. Udah dengerin dan rasakan, pasti ngeresep lagunya. Sambil memandang lurus, Angela mencoba meresapi lagu itu. Pandangan Angela tertuju pada anak kecil perempuan yang lari ke jalan dan... Melly, awas, berhenti. Melly menghentikan laju kecepatan mobilnya. Dia kaget kenapa Angela menyuruhnya untuk menghentikan mobil. Kenapa, Angel? Ayo kita keluar, kita udah nabrak anak kecil. Melly dan Angela bergegas keluar mobil dan melihat apa yang dikatakan Angela. Khawatir, sepi. Hanya ada ranting pohon di tengah jalan. Tidak ada anak kecil seperti yang dikatakan Angela. Mana anak kecilnya? Gak ada tuh. Lo pasti halu ya? Loh, tadi emang ada anak kecil lari di sini terus ketabrak, Mel. Tapi buktinya gak ada kan? Ya udah, ayo masuk. Angela menatap sekitar kawasan di mana dia berdiri saat ini. Memang tidak ada siapa-siapa. Hening. Dia bingung apa yang terjadi pada dirinya. Dia pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan dengan membawa teka-teki tersebut. Lo tau gak sih, si Rido kemarin ngajak gue ke rumah lu? Kata Melly sambil ngambil jajanan di halaman rumah Angela. Angela mengerutkan alis. Ngapain, emang ada tugas sekolah? Gak gitu, dia tuh naksir sama lu. Katanya sih lo tipenya dia banget. Rambutnya sebau, putih, pemberani, dan satu lagi suka galau. Melly tertawa keras diiringi Angela mencubit lengan teman usilnya itu. Angel sakit tau. Rasain lu sih, gue kan gak pernah galau. Iya deh, iya gak pernah galau tapi sering mewek. Melly lari menghindari dari cubitan Angela yang kedua kalinya. Angela geram dan mengejar Melly. Ya, sejak 5 hari Angela bersekolah, Melly lah teman setianya. Melly juga sering ke rumah Angela untuk menemani Angela atau sekedar mengerjakan tugas bersama. Waktu menunjukkan pukul 7 malam, Angela masih asik ngobrol di telepon dengan Rido, pria tampan berbadan kurus yang rumornya suka dengan Angela. Mungkin Rido juga teman cowok Angela yang baik. Angela masih belum kepikiran sampai jadian sama Rido. Saking asiknya ngobrol, mereka gak menyadari bahwa hampir 1 jam mereka berbicara. Oh iya, besok kita jalan yuk. Kan free tuh. Masa hari libur masih belajar aja? Jalan kemana? Kemana aja deh, pokoknya barengan sama kamu. Berpikir sejenak karena baru kali ini Rido mengajak jalan tanpa basa-basi. Gimana, jangan lama-lama dong mikirnya. Ntar paketanku habis cuma buat nungguin kamu mikir. Ya deh, iya aku mau, tapi jangan ngajak ke tempat yang aneh-aneh ya. Siap, komandan. Angela kembali dibuat tertawa lepas dengan lelucon Rido. Lemari baju di belakang Angela bergerak seolah ada seseorang yang ingin mendobrak dari dalam lemari. Angela dibuat kaget dengan suara keras barusan. Bentar ya, ntar aku telepon balik. Ia menutup sambungan telepon dengan Rido dan menatap penuh penasaran ke lemari tua di hadapannya. Makin keras, dia memberanikan diri untuk mendekat secara perlahan-lahan. Tak lupa mengambil penggaris besar di meja belajar untuk membela diri. Sedikit keringat mengalir di pipi Angela. Wanita berwajah menyeramkan kembali lagi. Dia menerkam Angela hingga dia tergeletak di lantai. Angela mengeluh kesakitan, mendekati tubuh Angela dengan mata merah serta mulutnya yang menganga seperti kehausan darah. Angela menahan teriakan, menutup kedua mata berharap makhluk itu segera pergi. Namun tidak berhasil. Dia makin dekat dengan Angela, menunjukkan jari-jari tangan yang hitam dan mengerikan. Jangan ganggu saya, pergi. Ia tertawa lepas melihat sasaran di hadapannya ketakutan. Aku akan memberitahu sebuah dosa besar. Ia mencakar tangan kiri Angela dan pergi begitu saja. Angela mengeluh sakit sambil mengusap darah yang mengalir di tangan kiri. Rasa lega dirasakan Angela. Tapi rasa penasaran akan perkataan makhluk tadi juga dipikirkan. Apa yang sebenarnya terjadi hingga teror hantu terus mengganggunya?
Sekarang tak peduli, dia hanya memperdulikan tangan yang terluka cukup parah berjalan ke kotak P3K yang tidak jauh dari tempat tidurnya. Angela ingin bercerita pada Arga dan Sista, tapi dia meragukan akan hal itu. Sarapan pagi ini tidak lengkap, hanya ada Sista dan Angela. Arga harus ke kantor lebih awal karena ada meeting dadakan. Lastri istirahat di kamar pembantu karena mengeluh sakit panas dari kemarin malam. Sepi banget ya mah, gak ada Bilastri dan Papa. Ya begitulah. Bilastri masih sakit emang mah. Mungkin soalnya emang dari kemarin malam dia ngeluh kepalanya pusing gitu. Gak tahu deh, sekarang belum kelihatan. Angela menganggukkan kepala sesekali melihat luka akibat cakaran kemarin. Mengetahui tangan Angela terluka, Sista menghampiri Angela dan bertanya, "Loh ini kenapa nak? Kamu habis jatuh atau gimana kok? Mama baru lihat." "Gak apa-apa mah, hanya luka kecil aja kok." "Yakin diobatin lagi ya? Takutnya nanti infeksi." "Nggak usah mah, kemarin udah Angel obatin kok, habis ini juga sembuh." Sista mengangguk, mengerti meskipun hatinya gelisah dengan luka di tangan Angela yang cukup parah. Angela menahan sakit dan melanjutkan sarapan. Masih terngiang di pikiran tentang omongan makhluk yang menerornya kemarin. Apa yang terjadi sebenarnya? Suasana malam yang cukup hening, Sista masih belum pulang dari acara ulang tahun temannya. Beberapa kali suara burung gagak berbunyi keras membuat suasana horor semakin terasa. Angela yang tengah asik menonton TV dikejutkan dengan suara aneh. Suara orang membaca mantra aneh terganggu dengan suara itu. Angela mencoba mencari tahu sumber suara. Diam-diam melangkah dengan hati-hati, memastikan suara tersebut tidak hilang. Kamar Lastri. Suara aneh yang mengganggunya berasal dari dalam kamar Lastri. Heran, hampir 3 hari lamanya Lastri tidak keluar kamar. Tidak mungkin juga dia membawa tamu masuk ke dalam kamar. Angela memastikan lagi dengan teliti, mendengar lebih jelas lewat dinding kamar Lastri. Semakin jelas, semakin terdengar mengerikan bacaan itu. Ngapain? Angela kaget menyadari kalau Sista menepuk pundaknya dari belakang. Mama bikin Angel kaget aja. Memakai gaun berwarna merah dan tatanan rambut yang masih rapi, Sista berkata, "Kamu ngapain di sini? Mau jengukin Bilastri?" "Mama dengar gak ada suara seseorang kayak baca mantra gitu di kamar Bilastri." Sista terdiam, mencoba membuktikan ucapan Angela. "Suara apa sih? Gak ada suara apa-apa tuh." Hening, hilang suara yang didengar Angela beberapa saat lalu. "Kok gak ada ya?" Sista tertawa kecil mencolek hidung Angela gemas. "Makanya kamu tuh banyakin tidur, jangan begadang terus sama si Rido-Rido itu. Kan gak jelas gini pikirannya jadinya." Angela mengerutkan alis, tidak memperdulikan guyonan Sista. Yang dipikirkannya saat ini adalah suara aneh di kamar pembantunya. Ya, Lastri sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai pembantu selama 3 hari, membuat Sista sedikit geram ke Lastri, namun kegeramannya masih ditahan. Tegang, Lastri berdiri di hadapan sang majikan, menunduk merasa bersalah. Pagi yang cerah diawali dengan ketegasan Sista kepada Lastri di ruang keluarga. "Bilastri tahu kan kalau saya mempekerjakan Bibi di sini tuh buat apa? Buat bantuin saya, bukan cari tempat terbahan." Iya Nyonya, saya minta maaf. Saya kemarin benar-benar sakit, jadi nggak bisa membantu Nyonya masak. Saya tahu Bilastri sakit, tapi setidaknya Bibi itu bersih-bersih lah. Ngelap barang yang kotor lah atau apalah. Kalau gini tuh rasanya kayak gak punya pembantu." Angela keluar dari kamar menghampiri kegaduhan Sista di lantai bawah. "Beri saya kesempatan sekali lagi Nyonya, saya minta maaf." Tak lama Sista melepaskan genggaman Lastri dari tangannya. "Sudah gak ada kesempatan lagi buat orang malas kayak Bilastri. Sekarang kemasi barang bawaan Bibi dan pergi dari sini. Bibi saya pecat mulai hari ini." Menatap Sista tak percaya, Lastri ingin menangis tapi dia menahan air matanya keluar. Begitu juga dengan Angela, hanya bisa dia melihat orang baik yang dia kenal harus meninggalkan rumahnya. Dia juga baru kali ini melihat Sista bertindak tegas. "Baik, saya akan pergi dari sini. Terima kasih Nyonya sudah sabar dan baik kepada saya."
Bilastri berjalan dengan keadaan sedikit lesu menuju kamar untuk mengemasi barang dan pergi meninggalkan tempatnya. Ma, gak apa-apa, ini sudah jadi keputusan terbaik Mama. Mungkin udah menjadi keputusan Mama lo buat memberhentikan Bilastri. Lagian mana ada pembantu yang berhari-hari sakit gak keluar dari kamarnya. Ada alasan lain pastinya, kata Melly setelah mendengar curhatan Angela tentang pemecatan Lastri. Mengelus rambut Angela yang bersandar di bahunya, menangis harus kehilangan orang baik di dalam rumah. Alasan apa? Gue juga lihat tadi pagi dia masih nampak sakit, gak tega aku ngeliatnya. Ya gak tau lah, pastinya ini ada hal lain yang ngebuat Bilastri betah di dalam kamar. Yang mencoba mengingat kejadian dan Angela tahu satu hal yang aneh yang baru saja terjadi kemarin malam. Angela menceritakan semua hal aneh itu ke Melly. Beberapa menit kemudian Melly mengangguk mengerti dengan penjelasan kawan baiknya. Apa kita cari tahu aja tuh tentang Bilastri? Serem juga sih kalau dia baca mantra-mantra aneh gitu. Hai deh, gue mau cari tahu penyebab kematian adik gue aja udah susah. Apalagi ini berawal dari orang asing kembali lagi menjadi orang asing. Ya susah lah. Apa salahnya kita mencoba, iya kan? Angela menganggukkan kepala dengan ragu, berharap penelusurannya ke Lastri ada hubungannya dengan kematian Feby, walau kemungkinan besar itu tidak mungkin. Keduanya kaget dengan kedatangan Rido secara tiba-tiba dari belakang. Rido apa-apaan sih? Gak lucu tau gak? Rido tertawa lepas. Senyum manis Rido membuat Angela menatap kagum ke pria tampan bertubuh kurus itu. Mengetahui teman di sampingnya menatap malu-malu ke Rido, Melly langsung menggoda Angela. Cie, yang lagi liatin gebetannya nih ya? Enggak, siapa yang liatin sih? Ilah, dia malu-malu nih. Yo, sini gabung sama kita, ngobrol bareng. Oh, emang boleh? Boleh dong, sini. Melly pindah tempat duduk agar jauh dari Angela agar Rido bisa duduk di samping Angela. Rido dengan senyum lugunya duduk di samping Angela. Melly bahagia melihat Angela salah tingkah setelah digodanya. Angela dan Rido tak sengaja saling bertatap-tatapan. Angela melihat jelas wajah putih bersih Rido dengan ada lesung pipi saat tersenyum. Begitu juga dengan Rido. Rido belum menyatakan cinta ke Angela, tapi dia yakin kalau Angela juga suka dengan dia. Akan lebih gampang jika keduanya saling suka. Hembusan angin dan pohon rindang di sisi kanan kiri membuat suasana sejuk dan indah bagi mereka bertiga untuk bersantai di jam istirahat. Sepertinya kita mesti tahu nih, di dalam kamar pembantu yang ditempati Bilastri itu ada apa aja. Iya juga ya, gue juga belum pernah ngeliat tuh isi dari kamar Bilastri. Angela sengaja mengajak Melly untuk menemaninya menelusuri tentang Lastri. Salah satunya adalah kamar pembantu bekas Lastri ditempati. Mereka berjalan menuju kamar itu. 15 menit sudah hujan deras disertai angin kencang melanda kota yang Angela tempati. Hawa dingin mereka rasakan lebat. Angela dan Melly berada di depan pintu kamar pembantu. Tercium aroma dupa dari dalam ruangan. Keberanian Melly sedikit menciut setelah mencium bau menyengat itu. Lu yakin kan kita mau masuk ke dalam? Nih, lu takut? Lah kan lu sendiri yang ngajakin gue, gimana sih? Iya, tapi baunya ini lo bikin gue pengen muntah. Angela menarik lengan Melly dan mengajak masuk ke ruangan. Kelamaan, ayo. Melly hanya diam pasrah dengan sedikit ketakutan di dirinya. Hening. Keberanian Melly muncul lagi. Gak ada hal horor yang ia kira. Tidak ada yang mencurigakan dari kamar bercat putih itu. Hanya saja aroma dupa semakin menyengat. Keduanya mencari sumber bau dupa dari kolong kasur, atas bawah meja hingga lemari. Tak lama setelah itu Melly menemukan. Oh alah, jadi ini nih yang bikin hidung gue mampet. Pantesan menyengat, orang banyak gini dupanya. Melly menunjukkan 5 dupa yang terbakar di atas pot kecil disertai bunga kantil. Angela heran. Dia melihat jelas beberapa dupa dan kembang kantil yang Melly temukan. Melly menuju jendela kamar dan membukanya. Mending kita buang aja daripada jadi sampah gak guna, ya kan?
Ia melemparkan keluar kamar dengan santai. Angela hanya mengiyakan. Dia berpikir hal yang sama seperti Melly. Tapi masih menjadi pertanyaan Angela, kenapa ada benda gak wajar di dalam ruangan Lastri. Melly yang membelakangi Angela berjalan sedikit pelan sambil melihat sekeliling ruangan yang ditelusurinya. Melly terkunci di dalam. Angela yang menyadari Melly terkunci langsung terkejut dan berusaha membuka pintu. Begitu juga dengan Melly berteriak dengan keras, "Angel, tolongin gue, buka pintunya. Mel, pintunya kekunci dari dalam. Gue susah mau ngebukanya." Usaha Angela sekuat tenaga untuk membuka itu meskipun sia-sia karena pintunya cukup keras. "Angel, gue beneran takut nih, bukain, tolongin gue dong." Lampu di kamar itu berkedip-kedip pas bunga kecil terlempar di tembok tepat di samping Melly yang berusaha keluar dari ruangan. Melly terlempar ke lemari, tergeletak lemas dan merintih kesakitan. Lampu yang berkedip-kedip berakhir dengan pecahan yang cukup keras. Untungnya tidak mengenai Melly. Dia hanya menjerit kaget. "Angela, please tolongin gue, Angel." Muncullah hantu wanita yang sama seperti hantu yang meneror Angela beberapa hari lalu, merangkak menghampiri Melly dari kolong kasur. Menyadari hal itu, Melly hanya bisa menutup mata dan berteriak. Kakinya terkilir setelah terlempar keras dari lemari. Semakin mendekat, darah mengalir dari mulut hantu itu membuat Melly semakin takut. Tangan mengerikan menyentuh pipi Melly hingga Melly merengki geli. Dia biadab. Tenang, suasana ricuh menjadi tenang saat hantu itu menghilang. Melly bergegas keluar dan membuka kamar. Angela langsung memeluknya. Terlihat lemas lesu dengan napas tak beraturan, Melly berkata, "Jel, dia tuh siapa? Sumpah serem banget, ini ada yang gak beres nih pasti." "Gak beres tau dari mana?" Hantu itu tadi selain bikin gue hampir mati, dia juga bilang gini, dia biadab gitu." "Biadab?" Butuh beberapa waktu untuk dia menebak siapa yang dimaksud makhluk itu. Seperti ada rahasia besar. Mungkin ini adalah salah satu clue dari hantu itu untuk menemukannya dia maksud. Berjalan di trotoar jalan sambil membawa sekantong cemilan yang dia beli dari market. Sedikit jauh dari rumahnya, masih dingin seperti sore tadi. Melly sudah diantar pulang setelah menjadi korban dari penelusuran mistisnya. Tak lama kemudian dia melihat seseorang yang gak asing duduk di halte bis di pinggir jalan. Dandanan sederhana mengingatkannya kepada Lastri. Ya, dia Lastri, orang yang dia cari selama ini. Merasa lega, Angela menghampiri Lastri dengan tergesa-gesa. "Bilastri?" Kaget melihat kedatangan Angela yang menyapanya. Dia berdiri dan bergegas pergi. Seperti ada hal yang ditutupi, namun Angela menghentikan langkah mantan pembantunya untuk pergi. "Bi, ada hal yang pengen aku tanyakan pada Bibi." Tatapan Lastri seolah ingin mengalihkan pembicaraan, bingung. Bibi bicara apa ya, Non? Panggil saya Angel aja, Bi." Iya, mau ngomong apa, Angel?" "Tadi saya ke kamar bekas Bilastri ditempati dan gak sengaja di sana ada bakaran dupa dan kembang kantil. Itu Bilastri yang masang." Lastri bungkam masih dengan rasa kebingungan, dan Angela melihat Lastri kebingungan kembali menegaskan, "Bi, bener kan Bilastri yang ngelakuin ini semua?" Menggelengkan kepala ragu, tetap Lastri masih bungkam. Angela menggenggam kedua tangan Lastri sambil sedikit meneteskan air mata. Dia merasakan lelah dengan teror itu. "Jawab, Bi, apa ada hubungannya dengan hantu wanita yang selalu meneror saya itu? Bantu saya, Bi." Rasa kebingungan Lastri mendadak menjadi rasa kepedulian. Dia juga kaget mendengar ucapan Angela. "Memedi." Mungkin ucapan itu langsung spontan dikeluarkan dari mulut Lastri, membuat Angela sedikit menemukan jawaban. "Maksud Bilastri hantu yang selama ini neror saya itu Memedi?" Ia menganggukkan kepala. Mata Lastri melirik ke arah kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang ataupun hal apapun yang ada di sekitarnya. "Dari teror itu dan Bilastri apa hubungannya?" "Sebenarnya Memedi itu adalah ingin..." Perkataan itu terpotong dengan hadirnya hantu yang disebutnya Memedi muncul di belakang Angela. Dia menganga kaget dan bungkam. Dilemparkan Lastri ke tengah jalan. Tak lama setelah itu truk pengangkut barang melaju dengan cepat.
Mengetahui Lastri yang tergeletak dan melegu kesakitan, Angela ingin menolongnya, namun niat itu gagal karena Lari nak Angel, lari. tubuh Lastri terlindak truk besar itu. Truk berwarna kuning tak bertanggung jawab dan melaju semakin cepat. Lastri. Histeris mengetahui Lastri tertabrak dan badannya hancur terlindas. Darah mengalir banyak di jalanan. Angela menangis. Dia gagal mencari tahu kebenaran. Dia juga sedih melihat Lastri meninggal dengan gak wajar. Dia menghubungi Rido untuk membantunya mencari pertolongan karena suasana malam yang tepat jam 8 itu sepi, penuh kecemasan. Apa yang dilakukan Angela setelah ini? Jangan diam gitu dong, kenapa? Mikirin soal kemarin malam. Angela menganggukkan kepala pelan. Masih dengan tatapan kosong dia berbicara untuk pertama kalinya setelah hampir 10 menit terdiam. Aku capek, Do. Ada banyak hal yang ngebuat aku hampir frustasi. Salah satunya tentang Memedi yang dikatakan Bilastri. Oh, yang kamu ceritain tentang Meli terluka itu. Selain Meli, Angela juga dekat dengan Rido. Dia juga tahu Rido suka dia, dan dia sebenarnya juga suka sama Rido. Rido sudah mengetahui cerita mistis yang dialami Angela. Gak perlu takut, ada aku yang siap bantu kamu menyelesaikan semua ini. Aku janji. Rido memegang kedua pundak Angela sambil tersenyum menatap bola mata indah Angela. Angela pun menatapnya kembali. Makasih ya, Do, udah mau dengerin ceritaku dan nemenin aku kayak gini. Terus, rencana kamu sekarang apa? Aku pengen cepat-cepat kelarin permasalahan ini apapun resikonya, agar aku bisa tenang tanpa mikirin hal begituan. Rido mengiyakan tersenyum manis ke Angela. Dia bahkan sudah yakin kalau dia memilih orang yang tepat untuk mendampingi hatinya. Cinta yang harus diperjuangkan. Seperti biasa makan malam yang hening tanpa Lastri, Angela, Sista, dan Arga memakan dengan lahap menu tumis kangkung buatan Sista. Tadi pagi habis kita layat ke rumah Bilastri. Mama kamu mual-mual, gak tahu tuh sekarang. Jadi lahap banget gitu makannya. Ya mungkin tadi Mama kecapean kali, Pak. Kan kemarin malam habis bantuin Tante Sarah untuk masak buat acara, ya kan, Ma? Papa tahu sendiri kan kalau Mama gak suka dengan bau kembang-kembang buat mayat gitu. Iya sih ya, Papa kira tadi tuh Mama lagi isi alias hamil. Ya apaan sih, Pak? Hamil mulu, capek kali, Pak. Baru sekali hamil kok bilangnya hamil mulu, gimana sih, Ma? Ya itu maksudnya 1 kali rasanya kayak ngelahirin 3 kali. Angela mengerutkan alis, tidak mengerti maksud dari kata-kata Sista. Maksud Mama? Nah sudahlah, Mama kamu ini emang gak jelas kalau lagi makan. Biarinlah. Lelucon yang gak ada lucu-lucunya, pikir Angela. Tak lama kemudian Angela memberanikan diri untuk memberitahu Sista dan Arga mengenai teror dari Memedi. Dan dia harap dengan bercerita akan meringankan bebannya selama ini yang dirasakan. Ma, Pa, Angel mau ngomong sesuatu. Ngomong aja, apaan? Akhir-akhir ini Angel sering dihantuin, serem banget pokoknya terus nih. Ya elah, gituan kok takut. Arga memotong pembicaraan Angela. Dia sadar kalau dia sedikit merinding dengan cerita mengerikan. Pak, Angel belum kelar cerita. Dia sering ngasih kayak petunjuk gitu loh. Kalau kata Bilastri, sebutan hantu itu adalah Memedi. Sista tersedak air putih setelah mendengar kata-kata itu. Aduh. Makanya, Ma, hati-hati kalau minum. Memedi, nama yang aneh dan ada lucunya sih. Lucu, Ma. Ini serius gara-gara Memedi itu Bilastri meninggal. Dia melemparkan Bilastri ke tengah jalan. Mana ada setan ngebunuh orang yang masih hidup. Aneh banget sih cerita kamu. Angela mendobrak meja, kesal karena tidak ada yang mempercayai cerita Angela. Menahan air mata keluar, sakit hati namun dia mengontrol emosi.
Yaudah, mama papa nggak usah dengerin cerita Angel. Ia pergi meninggalkan ruang makan. Sista berdiri ingin mengejar Angela. Angel, gak gitu, mama bisa. Sista tergeletak di lantai. Angel, papa tolongin mama. Angel menoleh ke belakang mengetahui Sista tergeletak lemas, langsung menghampirinya, begitu pula dengan Arga. Namun ketika keduanya ingin menghampiri Sista, seluruh badan Sista terangkat. Sista heran dan ketakutan dengan yang dialami saat ini. Pak, tolong mama, Pak. Seketika tubuh Sista terlempar keluar rumah. Sista dilempar dari kaca besar ruang utama hingga membuat tubuh serta muka Sista penuh dengan luka dan darah. Angel dan Arga ikut ketakutan, namun juga berusaha menolong Sista yang lemah di luar rumah, tepatnya halaman rumah. Memedi muncul, wanita berparas menakutkan dengan balutan darah di mulutnya tertawa puas dengan membawa sebilah pisau. Angela ingin menolong Sista namun dihalangi oleh Arga. Arga tidak ingin Angela menjadi sasaran makhluk itu. Mencari cara lain bingung, berjalan menghampiri Sista dengan perlahan-lahan. Mengangkat pisau yang dibawanya, dia ingin menghabisi nyawa Sista. Entah apa penyebabnya. Enggak, ampun, jangan bunuh aku, tolong, Pak. Arga nekat berlari menghampiri Sista, namun Memedi berhasil menghempaskan Arga ke pohon beringin yang tak jauh dari Sista tergeletak. Angela menjerit mengetahui sang papa ikut tersiksa oleh Memedi. Arga merintih kesakitan. Makin puas dan tertawa penuh dendam, Memedi semakin dekat dengan Sista. Sista pun juga semakin ketakutan. Kamu telah menyiksaku dan membunuhku. Kamu juga telah membunuh anakku dan sekarang giliran kamu. Ucap Memedi penuh dendam mencekik leher Sista hingga badannya terangkat. Puas, penuh amarah itu yang Memedi rasakan. Ampun, maafkan aku, Mirna. Ucap Sista dengan merasakan sakit tercekik dan terangkat oleh Memedi. Mirna, nama asli dari Memedi. Mirna istriku, saut Arga yang masih berusaha berdiri setelah merintih kesakitan. Menoleh ke Arga menatap tajam yang masih dengan penuh amarah dan dendam. Ya, tapi kenapa waktu aku menghilang kamu tidak mencariku dan malah menikah dengan dia? Dasar pria tidak punya malu. Memedi itu kemudian menusuk Sista berkali-kali dan tertawa puas. Darah keluar dari badan dan mulut Sista. Belasan tusukan pisau itu di tubuh Sista membuatnya kini tewas. Memedi melemparkan jasad Sista di hadapan Arga, menangis histeris melihat istrinya terbunuh, memeluk jasadnya dengan isakan tangis. Angela berlari menghampiri Sista dan melihat Sista tak berdaya dengan badan yang penuh tusukan dan darah. Tidak terima, Angela menatap keras Memedi yang masih tertawa puas. Kenapa kamu bunuh mamaku? Kenapa kamu membunuh Bilastri? Dan kenapa kamu menerorku beberapa hari belakangan? Kenapa? Angela menangis dan menangis apa yang dirasakan sekarang dia ungkapkan. Apa hubungannya sama mereka dan sekarang kamu pun sudah membunuh dua orang yang dekat dengan saya? Kamu akan tahu jawaban semua pertanyaanmu sekarang. Memedi itu langsung merasuki Angela yang membuat jiwa Memedi itu masuk ke dalam tubuh Angela. 20 tahun sebelum Arga dan Sista menikah, Mirna, wanita cantik keturunan Belanda Jawa dan mempunyai satu anak perempuan berusia 5 tahun bernama Tiara. Hasil dari pernikahannya dengan Arga. Hampir 6 tahun usia pernikahan mereka, namun Arga masih tetap romantis ke Mirna. Habis ini kan ulang tahun pernikahan kita yang ke-6 tahun. Gimana kalau kita makan bareng bertiga? Kan jarang tuh kamu ada di rumah sibuk dengan kerjaan mulu. Pinta Mirna sambil memegang kedua tangan Arga. Beberapa hari belakangan, Arga memang jarang ada di rumah. Meskipun sikap romantisnya ada, tapi bukan itu saja yang diinginkan Mirna. Aku usahain ya. Tenang, si Tiara minta dibeliin apa, biar aku beliin pas acara nanti. Dia nggak minta apa-apa, Mas. Cukup ngabisin waktu bersama aja udah buat dia seneng kok. Perkataan itu langsung menancap di pikiran Arga. Ada hal lain yang dipikirkan selain istri dan anaknya. Melihat Arga melamun, Mirna bertanya,
Kamu kenapa kok bengong? Tersadar dari lamunannya yang entah memikirkan apa, Arga mengalihkan pembicaraan. Enggak kok. Ini nih, rambut cantik kamu berantakan. Pertanyaannya dia lontarkan beralih menjadi gombalan Arga yang berhasil membuatnya tersenyum. Menjadi malam yang indah bagi Mirna bisa bercanda dengan Arga. Jarang Arga bisa selama ini di rumah karena biasanya dia pulang ke rumah untuk makan, ganti baju, mandi, ketemu Tiara saja. Pokoknya kita harus cari cara buat nyingkirin istri dan anak kamu, Mas. Saud Sista, teman kerja di kantor yang Arga tempati. Pagi hari di halaman kantor diawali dengan Sista yang geram dan ingin menghabisi kedua targetnya. Sebagai pacar, Sista tidak mau kalau dia digantungkan, apalagi dia sudah cinta mati sama Arga. Di sisi lain, Arga juga bingung. Dia terlanjur mencintai Sista dan dia tidak ingin menyakiti Mirna. Nyingkirin maksudnya? Ya nyingkirin dia, kita bunuh Mirna dan anaknya. Sekalian hilang dari kehidupan kamu. Arga kaget seolah ingin menolak ajakan Sista. Cara bodoh apa yang akan dia lakukan? Kamu gila ya? Mau ngebunuh mereka? Kamu yang gila. Kamu gak mikirin perasaanku yang digantungkan hampir setahun dan kamu masih bilang aku gila. Arga terdiam. Mirna mendekati Arga dan sedikit tersenyum licik. Kalau kamu gak mau juga gak apa-apa, biar aku sendiri yang ngelakuin ini semua. Kamu tinggal lihat hasilnya. Oke, aku mau ngikutin mau kamu. Yakin? Yaudah, gini rencana aku. Aku bakal bunuh si Tiara dulu, habis itu aku ajak seseorang buat culik Mirna. Kamu gak usah banyak tingkah, cukup ngeliat dan drama aja, seolah-olah gak tahu apa-apa. Arga dihadapkan dengan pilihan berat, harus melakukan hal nekat kepada istri dan anak demi orang yang dicintainya saat ini. Entahlah, nanti akan menjadi hari penuh kebodohan buat Arga. Berbeda dengan Sista yang senang karena rencana pembunuhan darinya akan berhasil dan dia juga akan menjadi istri Arga satu-satunya. Menjadi sore yang cukup cerah buat Tiara untuk bermain di halaman rumah. Mirna sedang ada di dapur menyiapkan makan sore Tiara. Tiara bermain boneka di bawah pohon beringin halaman rumah. Berselang beberapa menit, Sista lewat di depan rumah Mirna. Ya, ada sasaran yang diincarnya bermain sendirian. Waktu yang tepat. Sista bergegas menghampiri Tiara dengan raut muka ceria, pura-pura. Hei, kamu kok main sendirian? Ibu kamu mana? Mengetahui ada orang asing, Tiara sedikit takut. Ibu lagi masak, Tiara main di sini sebentar. Kesempatan emas, sudah ada rencana untuk mengelabui Tiara. Kamu suka boneka ya? Nih, Tante ada boneka bagus banget, mau nggak? Ketakutan Tiara berubah karena Tante yang di hadapannya terlihat baik. Mau Tante? Ya udah ini. Yang memperlihatkan isi tasnya dan ternyata bukan boneka yang ada dalam tas bawaan Sista, tapi pisau tajam yang berhasil ia tusukkan ke Tiara. Tiara seketika lemas dan tergeletak tak berdaya, dia tewas. Sista mengecek denyut nadi Tiara dan benar dia sudah mati. Tersenyum puas, target pertama yang dia mau sudah mati. Oke, aku akan bawa jasad anak ini ke jurang dekat sini. Dengan rasa geli dan jijik terpaksa Sista mengangkat jasad Tiara untuk dibuang ke jurang dekat rumah Mirna. Boneka Tiara masih tertinggal di sana, di mana Tiara tewas dan ada banyak tetesan darah di boneka itu. Mirna mengaduk bubur buat makan Tiara di dapur seperti biasa. Di jam-jam sore seperti ini Arga masih belum pulang. Rumah terasa sepi setiap harinya. Tiba-tiba pintu rumah belakang terbuka. Mirna menoleh ke arah suara. Tak ada siapa-siapa, hanya ada hembusan angin. Kepala Mirna terpukul benda tumpul, kayu. Mirna pingsan seketika. Tidak tahu siapa yang memukulnya dari belakang tadi. Pemukul itu membawa Mirna ke satu tempat, entah di mana. Sista menampar keras kedua pipi Mirna. Mirna masih belum sadarkan diri. Kedua tangan terikat, digantungkan di tiang besi, membuatnya susah untuk bergerak. Tak lama Mirna tersadar. Mengetahui tempat di sekitarnya, dia tidak mengenalnya. Dua wanita berhadapan pun Mirna juga tidak mengetahui. Udah nyaman tidurnya? Nyaman? Kamu siapa dan tolong lepasin saya. Oh, tidak mau.
Saya ingin menghabisi kamu dan kamu gak bisa tuh melarikan diri. Tolong, yang ada di luar saya minta tolong. Sista dan rekannya tertawa puas. Gak mungkin ada yang dengar suara kamu, bangsat. Lastri, pukul dia. Rekannya mencekik Mirna bernama Lastri, saudara jauh Sista yang juga berwatak keras. Wanita yang terlihat sedikit lebih tua dari Sista itu memukul badan dan tangan Mirna dengan keras. Mirna berteriak kesakitan. Luka lebam terlihat di sekujur tubuh Mirna. Dia sekarang sedikit lemas merintih kesakitan. Dan siap-siap kamu akan saya antar ke tempat yang pantas buat kamu. Sista kemudian menusuk berulang kali ke badan Mirna. Tusukan demi tusukan dilakukan dengan rasa puas, hingga darah mengalir banyak di bagian tusukan tubuh Mirna. Lega usai rencananya berhasil, Lastri tersenyum melihat Sista tertawa puas. Ibu bakal selalu bantu kamu, tak? Ya makasih bu, sekarang aku lega. Dan Arga bakal jadi milik aku. Lastri memeluk Sista. Pikiran apa yang ada di keduanya hingga membunuh seperti menjadi kebiasaan bagi mereka. Feby senang pagi ini dia bermain boneka baru yang dibelikan Arga ayahnya. Arga dan Sista sibuk di kebun menanam bibit bunga matahari. Sang kakak Angela membersihkan kamarnya. Sekarang nama kamu Melody, soalnya kamu cantik banget, kata Feby tersenyum melihat boneka beruang berwarna pink yang dipegang. Feby memainkan boneka beruangnya dengan senang hati meskipun Arga, Sista, dan Angela tidak menemani dia bermain saat ini. Suara benda terjatuh terdengar. Ya, botol minuman di sebelah TV tiba-tiba terjatuh. Entah siapa yang menjatuhkannya. Pandangan Feby mengelilingi ruangan itu. Tidak ada siapa-siapa. Yang jelas hanya ada dia dan Melody. Kakak, gak lucu tahu bercandanya. Perlahan Feby membuka pintu kamar tamu. Tak jauh dari botol terjatuh tadi. Saat dibuka, Feby berteriak keras. Sekeras mungkin ada sosok wanita berwajah menyeramkan muncul di hadapannya saat membuka pintu. Di hantu yang mulutnya dipenuhi darah, hantu itu mencekik Feby, membuat Feby susah bernafas, berusaha melepaskan cekikan. Feby dibuat tak berdaya. Sang hantu berhasil menusuk perut Feby dengan sebilah pisau yang ada di dekatnya. Mengetahui Feby sudah tidak bernyawa, hantu itu melemparkan badan Feby ke lantai. Dan ia pergi menghilang. Tak lama setelah itu, Sista, Arga, dan Angela menghampiri Feby yang tergeletak di lantai. Seminggu setelah kepergian Feby, keluarga Arga memutuskan untuk pindah rumah cukup jauh dari rumah lama, dengan tujuan ingin menenangkan diri. Suasana pagi hari yang sepi, Arga berangkat ke kantor sedangkan Angela bersekolah. Sista berdiri dengan raut wajah cemas, seperti memikirkan sesuatu hal. Entah dia mengambil HP dan menghubungi seseorang. Halo, saya perlu bantuan ibu. Bantu apa? Nah, ngomong saja. Terdengar sedikit keras. Itu suara Lastri, saudara jauh Sista yang dikenal sebagai dukun di desanya. Begini, seminggu yang lalu anak kedua saya yang Feby itu meninggal. Dan saya yakin itu pasti ada sangkut pautnya dengan arwahnya Mirna yang ibu sebut Momedi itu. Dan saya takut si Mirna membunuh saya, Bu. Penuh rasa kecemasan, Sista terpikirkan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu. Lastri juga terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Gimana kalau ibu datang ke bos ibu yang nyariin lowongan pembantu itu? Kan dulu ibu suka cari pekerjaan di dia. Ibu tawarin diri buat jadi pembantu di rumah saya. Kebetulan bos ibu itu rekan kerja Arga. Gimana ya? Iya deh, nanti ibu bilangin ke bos. Ya semoga bisa ya. Oke, kalau ibu sudah di sini, selain ngelayanin keluarga saya, ibu juga berakting gak kenal saya ya, biar orang rumah gak curiga. Kalau bisa rias wajah ibu yang agak beda gitu. Dan ibu juga harus bantu saya ngejauh dari arwahnya Mirna. Iya, ibu akan bantu apa yang kamu mau. Yaudah, nanti kalau ibu sudah di perjalanan ke rumah, kabarin saya dulu ya, Bu. Iya, Sista. Sista menutup obrolannya dengan Lastri. Sista duduk di kursi besar. Kali ini dia sedikit lega karena Lastri akan membantu dalam menyingkirkan teror Mirna.